Wah wah wah. Patrick Kluivert beri pernyataan tegas di Timnas Indonesia, alarm bahaya untuk Pratama Arhan. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memiliki kriteria yang tegas dan tidak pandang bulu dalam memilih pemain timnas. Ditegaskan olehnya, pemain yang jarang main bersama klub tidak punya kesempatan dipanggil ke Timnas Indonesia. Era baru trio Belanda dinanti fans Timnas Indonesia. Terutamanya tugas Kluivert tidak mudah untuk membawa tim Garuda lolos Piala Dunia 2026. Pelatih baru, filosofi sepak bola baru, dan juga pilihan pemain yang akan berbeda dari Shin Tae-yong. Kehadirannya membuat para pemain bersaing untuk dapat tempat bermain di Timnas Indonesia. Meskipun hal itu tidak sepenuhnya mutlak, pernyataan tegas Kluivert soal hal itu layak diperhatikan pemain langganan Garuda. Hal ini mengingat ada beberapa pemain langganan Timnas Indonesia yang masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain di level klub. Salah satunya Pratama Arhan yang diketahui menjadi langganan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong, namun kerap kali disorot. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Mengejutkan. Dokter Vietnam sebut Doan Van Hau bisa cedera permanen. Terpaksa pensiun dini dari sepak bola. Nasib buruk terus menghantui pemain timnas Vietnam, Doan Van Hau. Sebab, pemain 24 tahun itu dilaporkan berpotensi mengalami cedera permanen dan sulit kembali pada level permainan terbaiknya. Van Hau menjadi pemain yang sangat dinantikan aksinya oleh fans Indonesia. Sebab, dengan gaya dan karakter bermainnya, Van Hau acap kali dapat disorot. Dia juga sering terlibat memprovokasi pemain Indonesia. Apakah ini karma dari Evan Dimas Yagae? Mantap! Patrick Kluivert dikabarkan ajak Der Kuit sampai Pep Lijnders ke Timnas Indonesia. Beredar daftar tim ke pelatih Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Dari daftar yang tersebar di medsos, Kluivert akan dibantu oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asistennya. Kedua nama itu telah resmi dan diumumkan PSSI. Lebih lanjut, asisten pelatih Kluivert lainnya disebutkan yaitu Rafael Maitimo dan Irfan Bahdim. Selain itu, Raymond Verheijen pelatih fisik, Martin Stekelenburg pelatih kiper, dan Der Kuit pelatih striker. Nama Pep Lijnders menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia. Sumarji tetap menjadi manajer skuad Garuda. Fisioterapisnya yaitu Matias Ibo. Di sisi lain Erick Thohir menambahkan dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan mendapat 2 asisten pelatih tambahan untuk Kluivert. Keduanya yaitu pelatih performa dan pelatih fisik. Berikut kami akan merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya guys. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memiliki kriteria yang tegas dan tidak pandang bulu dalam memilih pemain timnas. Ditegaskan olehnya, pemain yang jarang main bersama klub tidak punya kesempatan dipanggil ke Timnas Indonesia. Kluivert menjadi suksesor Shin Tae-yong dan akan dibantu 2 asistennya dari Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Era baru trio Belanda dinanti fans Timnas Indonesia. Terutamanya tugas Kluivert tidak mudah untuk membawa tim Garuda lolos Piala Dunia 2026. Kluivert dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjang 2 tahun. Pelatih baru, filosofi sepak bola baru, dan juga pilihan pemain yang akan berbeda dari Shin Tae-yong. Kehadirannya membuat para pemain bersaing untuk dapat tempat bermain di Timnas Indonesia. Mengenai seleksi pemain Timnas Indonesia, legenda sepak bola Belanda itu menilai pemain yang jarang main dengan klub tak memiliki kesempatan masuk timnas. Aspek lain yang dilihat Kluivert adalah tingkat kebugaran pemain. Menurut Kluivert, main di klub dan di tim nasional sangat berbeda. Waktu persiapan singkat, level kebugaran pemain timnas juga sangat berbeda. Ini semua jadi faktor pertimbangan, bukan hanya faktor talenta satu pemain. Jadi ada pertimbangan besar dalam membuat keputusan. Jika para pemain tidak punya waktu bermain di klub, maka Anda tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting.
Tidak hanya mereka datang, lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih. Apakah mereka ada latihan ekstra, tegas Kluivert. Apa yang dikatakan Kluivert tentu menjadi sinyal bahwa salah satu indikator dirinya memanggil pemain untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia, yakni soal menit bermain di klub. Meskipun hal itu tidak sepenuhnya mutlak, pernyataan tegas Kluivert soal hal itu layak diperhatikan pemain langganan Garuda. Hal ini mengingat ada beberapa pemain langganan timnas Indonesia yang masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain di level klub. Salah satunya Pratama Arhan yang diketahui menjadi langganan timnas Indonesia era Shin Tae-yong, namun kerap kali disorot. Sorotan yang tertuju pada Pratama Arhan biasanya menyoal menit bermain yang ia dapatkan di level klub. Tidak bisa dipungkiri, menit bermain yang didapatkan Pratama Arhan saat bermain di level klub dan tim nasional sangat berbeda. Di timnas Indonesia, Pratama Arhan diketahui menjadi langganan skuad Garuda hingga mendapat jaminan menit bermain entah sebagai starter ataupun pemain pengganti ketika dilatih Shin Tae-yong. Hal itu dibuktikan dengan jumlah caps yang ditorehkan Pratama Arhan sejak debut bersama timnas Indonesia tahun 2021 silam. Tak kurang dari 50 caps telah diukir Pratama Arhan bersama timnas Indonesia level senior di berbagai ajang internasional. Kemampuan spesial Pratama Arhan khususnya saat lemparan ke dalam seakan menjadi atribut yang diandalkan Garuda. Dan keunikan itulah yang barangkali membuat Pratama Arhan selalu menjadi langganan timnas Indonesia. Selain memang kualitasnya sebagai fullback kiri yang energik dan Spartan permainannya, membuat Shin Tae-yong menyukainya. Hanya saja memang, situasi Pratama Arhan seakan berbalik 180 derajat ketika kembali dari timnas untuk memperkuat klubnya. Sebelum memutuskan pindah ke Bangkok United di Liga Thailand pada bulan ini, Pratama Arhan seperti kesulitan mendapatkan menit bermain di level klub. Jangankan mendapatkan menit bermain sebagai starter atau pemain pengganti, Pratama Arhan masih kesulitan untuk sekedar menembus skuad di timnya sendiri. Sejak meninggalkan PSIS Semarang pada Maret 2022, untuk bergabung dengan Tokyo Verdy Liga Jepang dan Suwon FC Liga Korea Selatan, Pratama Arhan seakan dipaksa untuk terus bersabar jika ingin sekedar bermain dengan dua klub beda negara tersebut. Misalnya di Tokyo Verdy yang menjadi klub pertama yang dibela Pratama Arhan saat abroad, pemain kelahiran Blora itu hanya mendapat menit bermain sangat minim. Selama hampir 2 musim memperkuat Tokyo Verdy, Pratama Arhan hanya merasakan 4 kali bermain di tim utama. Selain Pratama Arhan, sebenarnya ada pula pemain langganan timnas Indonesia lain yang juga masih mendapat menit bermain minim di klubnya masing-masing. Seperti misalnya Justin Hubner di Wolves, Nathan Choeon di Swansea City, hingga Marcelino Ferdinand di Oxford United. Dokter Vietnam sebut Doan Van Hau bisa cedera permanen, terpaksa pensiun dini dari sepak bola. Nasib buruk terus menghantui pemain timnas Vietnam, Doan Van Hau. Sebab, pemain 24 tahun itu dilaporkan berpotensi mengalami cedera permanen dan sulit kembali pada level permainan terbaiknya. Van Hau menjadi pemain yang sangat dinantikan aksinya oleh fans Indonesia. Sebab, dengan gaya dan karakter bermainnya, Van Hau acap kali dapat disorot. Dia juga sering terlibat memprovokasi pemain Indonesia. Belakangan, nama Van Hau seolah hilang dari peredaran. Dia sudah lama tidak terlibat dalam laga-laga internasional yang melibatkan Vietnam. Dia juga sudah lama tidak bermain di level klub. Penampilan terakhir Van Hau terjadi pada 27 Agustus 2023 lalu, ketika Chong An Hano melompati Tan Hoa. Sejak saat itu, Van Hau belum kembali ke lapangan karena mengalami cedera yang sangat rumit. Dokter timnas Vietnam, Nguyen Trong Tui, baru-baru ini memberi keterangan tentang cedera yang dialami Van Hau. Dia menyebut sang pemain dalam kondisi rumit karena mengalami cedera pada area lutut dan tumit. Bukan hanya pada bagian lutut, cedera tumit yang didapat Van Hau juga bisa berdampak besar. Dua cedera itu, kata Trong Tui, membuat Van Hau mungkin akan mengalami masalah yang bersifat permanen atau tetap. Oleh karena itu, para fans timnas Indonesia percaya bahwa cedera yang didapat Doan Van Hau adalah karena dari Evan Dimas. Seperti diketahui, peristiwa yang terjadi di final SEA Games 2019 lalu. Ketika itu, Evan Dimas harus meninggalkan lapangan lebih awal.
Evan Dimas cedera usai kakinya diinjak Doan Van Hau. Akibat insiden tersebut, Evan Dimas mengalami cedera dan Indonesia mengalami kekalahan.